Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah, khususnya di Indonesia. Mari kita bahas. Untuk menentukan arah dan tujuan pembelajaran bahasa Arab yang tepat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas kedudukan bahasa Arab yang akan diajarkan. Apakah bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing? Penggunaan dan pemilihan yang tepat dari kedua istilah di atas sangat penting dalam merumuskan berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, seperti tujuan, kurikulum, materi, metode, dan evaluasinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan. Kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua tentunya berbeda dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Begitu juga kurikulum, isi materi, metode, dan model evaluasinya. Mahmud Kamil An-Naqah pada 1985 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing adalah bahasa diajarkan di sekolah sebagai salah satu mata pelajaran yang kedudukannya sama dengan mata pelajaran lainnya. Tujuan pembelajarannya adalah membekali siswa sejumlah kompetensi kebahasaan untuk digunakan dalam situasi kebutuhan tertentu, seperti untuk komunikasi dengan penutur asli atau untuk memahami dialog pada tayangan film Arab atau memiliki karya sastra tertentu dan semacamnya. Kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam pengertian ini beliau sama dengan kedudukan bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah-sekolah di beberapa negara Asia dan Afrika seperti Jepang, Thailand, Mesir, dan sebagainya. Di negara-negara tersebut, para siswa tampak mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan penuh semangat, tetapi fokus pada salah satu tujuan praktis situasional, bukan untuk menguasai bahasa dan budaya Inggris secara mendalam dan lebih luas. Orientasi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing dalam pengertian ini juga lebih fokus pada tujuan penggunaan bahasa Arab praktis, bukan kajian teoritis. Yang kedua, bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Sedangkan istilah pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua dapat digunakan ketika bahasa Arab tersebut dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk mengajarkan mata pelajaran lainnya, seperti bahasa Inggris di beberapa negara seperti Filipina dan India. Dalam pengertian ini, jika bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa kedua, maka tujuan pembelajarannya, kurikulumnya, kontennya, metode dan pengajaran dan evaluasinya harus sesuai dengan mengikuti pola yang dikembangkan di negara tempat bahasa tersebut, yakni negara-negara Arab. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah di negeri kita adalah sebagai bahasa asing. Dengan demikian, tujuan pembelajaran, kurikulum, konten, media belajar, metode pengajaran, dan model evaluasinya harus diarahkan dan sesuai dengan kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mata pelajaran bahasa Arab di madrasah sebagaimana yang tertuang dalam Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mata pelajaran bahasa Arab di madrasah sebagaimana yang tertuang dalam Permendag nomor 2 tahun 2008 merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar atau elementary dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat menengah
atau intermediate. Keempat, kecakapan berbahasa diajarkan secara seimbang. Pada tingkat lanjut atau advance, dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab. Secara lebih spesifik, tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah sebagaimana tertuang dalam kurikulum madrasah sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 dan KMA Nomor 165 Tahun 2014 adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. Tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Pembelajaran bahasa Arab di sekolah diarahkan tidak terpisahkan dari mata pelajaran lain yang bergabung dalam kelompok pendidikan agama Islam, yaitu akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Tuaimah mengemukakan bahwa secara umum tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi orang asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar para siswa mampu mempraktekkan atau menggunakan bahasa Arab seperti orang Arab, atau minimal mendekati atau mirip dengan cara orang Arab berbahasa Arab. Berkaitan dengan beberapa komponen keterampilan bahasa, dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah A. Meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami bahasa Arab ketika mendengarkannya. B. Meningkatkan kemampuan siswa untuk melafalkan bahasa Arab dengan benar, makhrajal huruf dan intonasinya. C. Meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca buku berbahasa Arab secara benar, lancar, dan mengerti isi bahasa bacaan. D. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menulis Arab dengan benar, jelas, dan baik. Selanjutnya yang kedua, agar para siswa mengenal karakteristik dan kelebihan-kelebihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa lain dari segi pelafalan, kosakata, pola kalimat, dan konsepsinya. Yang ketiga, agar para siswa mengenal kebudayaan Arab dan kebudayaan Islam. Untuk mencapai tujuan di atas, maka materi atau ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab harus mencakup unsur-unsur bahasa dan keterampilan bahasa secara profesional, serta aspek budayanya. Tujuan-tujuan di atas masih bersifat umum, yang mencapainya dapat dilihat setelah selesai suatu program pembelajaran bahasa Arab untuk orang asing. Dalam rumusan ini belum tergambar pembagian levelisasi baik berdasarkan tingkatan pendidikan, aspek mana atau tujuan mana yang harus dicapai di level madrasah ibtidaiyah, yang mana untuk tingkat madrasah sanawiyah, dan yang mana untuk tingkat madrasah aliyah, maupun berdasarkan tingkat penguasaan bahasa, yaitu mustawa ibtidai, mustawa mutawasid, dan mustawa mutaqaddim. Selanjutnya, problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran bahasa Arab secara umum ada dua hal, yaitu problem yang berkaitan dengan aspek bahasa atau aspek linguistik, dan problematika yang berkaitan dengan aspek non-linguistik. Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang problematika pembelajaran bahasa Arab dan solusinya di METS Ma'aruf NU 1 Purwojati Kabupaten Banyumas. Maka dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama, aspek linguistik. Problematika secara linguistik adalah yaitu kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, meliputi problematika kosakata atau mufrodat, problematika percakapan atau muhadatsah, problematika tata bahasa atau qawaid, problematika membaca qiraah, problematika menulis atau kitabah. Selanjutnya yang kedua, problematika non-linguistik adalah yang terkait dengan masalah bukan kebahasaan, diantaranya fisiologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani individu siswa.
Yang kedua, psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan jiwa atau suatu yang mendorong aktivitas belajar seseorang, yaitu bakat, minat, kecerdasan, dan motivasi. Selanjutnya, ada pun usaha-usaha untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan oleh guru dan siswa MTS Ma'arif NU 1 Purwojati Kabupaten Banyumas adalah usaha yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, di luar jam pelajaran sekolah, siswa menyediakan waktu untuk belajar bahasa Arab. Yang kedua, ketika siswa mengalami kesulitan pada materi bahasa Arab, siswa bertanya pada guru, teman, minta bantuan kepada orang lain yang lebih tahu tentang bahasa Arab. Yang ketiga, siswa berusaha menghafal mufrodat, qawaid, menterjemah, dan juga belajar semua yang berhubungan dengan imla. Yang keempat, siswa berusaha banyak membaca teks Arab. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru hendaknya selalu menggunakan metode bervariasi dalam menyampaikan materi. Yang kedua, memberikan ulangan harian dan pekerjaan rumah untuk membantu siswa dalam hal penilaian. Yang ketiga, guru menyuruh siswa untuk menghafalkan qawaid, mufrodat, dan menerjemahkan untuk menulis Arab dan untuk lebih banyak membaca teks Arab. Yang keempat, guru juga harus mengusahakan untuk selalu menggunakan metode-metode baru. Sekian pembahasan dari saya tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.